Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah ala mab'usi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam acara kegiatan pengajian online yang diselenggarakan oleh PP Ansor PW Banten. Yang pada kesempatan kali ini perkenankanlah yang dhaif ini untuk ala kadarnya mengisi acara ini dengan membawakan pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin tentang anwa'us saum wa darajatih atau wa darajatuh. Hadirin rahimahullah, ini kita kali ini sedang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan sangat istimewa bagi umat Islam, ya, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tentunya, ya, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang begitu istimewa sekali untuk kaum muslimin, ya, terutama untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena peribadahan pada bulan Ramadan ini betul-betul peribadahan yang sebenarnya cukup sebagai pemanjaan, ya, pemanjaan kepada umatnya Kanjeng Nabi ini, ya, umat yang dimanja kita ini. Nah, kenapa tidak? Ya, bukankah tidur saja ini kita dapat pahala, ya. Kalau kita perhatikan, di mana ada perusahaan yang menggaji karyawannya yang hanya kerjanya tidur, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini kita mendapatkan pahala. Ini kan luar biasa, ya. Dengan tidur aja orang yang berpuasa itu dapat pahala, apalagi kalau tidurnya berniat untuk menghindari kemaksiatan. Hadirin rahimahullah, akan saya bacakan di sini tentang derajat, ya, derajat atau kelas, ya, kelas daripada keberadaan umat Islam yang berpuasa. Jadi dalam kitab merupakan ringkasan Ihya Ulumuddin ini, ya, atau Mau'izatul Mu'minin ini dijelaskan, Ilam anasom salasu darajatin, bahwa puasa itu memiliki 3 derajat, ya, jadi 3 kelas, ya. Ada shaumul umum, rupanya shaumul umum, wa shaumul khusus dan shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus, dan puasa khususnya orang yang khusus, ya. Gitu. Nah, ada shaumul khusus, ada shaum yang ketiganya shaumul khususil khusus, ya. Khusus yang dikhususkan lagi, ya, diistimewakan lagi. Jadi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, gitu. Yang pertama, amal shaumul umum bahwa kaful batni wal farji. Amal shaumul umum anapun utawi shaumul umum, puasa umum, puasa wong kang awam, ya, fahum kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa. Nah, bahwa shaumul umum, ya, shaumul umum ini orang-orang awam, ya, seperti kita ini, ya, bahwa kaful batni wal farji, ya, puasanya itu hanya ala kadar menahan perut, ya, dan menahan kelamin untuk memuaskan, ya, untuk
untuk memuaskan syahwatnya. Ya, itu saja. Itu untuk itu kalau kita puasanya hanya seperti itu, artinya makan kita malah porsinya tambah banyak. Saat bulan Ramadan kok tambah banyak porsinya. Biasanya makan itu cukup misalnya 2 warna atau 3 warna. Di saat bulan Ramadan kita meningkat 7 macam ya, sehingga makanan-makanan yang dari hutan didatangkan semuanya. Ya, itu berarti posisi kita shaumul umum ini, shaumul awam ya. Puasa orang-orang yang awam. Yang kalau kita ulang-ulang dari tahun ke tahun, berarti kita ini tidak naik kelas. Ya. Tidak naik kelas puasanya, hanya itu saja. Ya. Misalnya tambah tua malah makanannya, menunya harus tambah enak-enak. Ya. Itu berarti kita bukannya lebih meningkat baik. Ya. Tapi kalau emang diimbangi dengan peribadahnya yang meningkat ya lumayan ya. Nah, ini kadang-kadang makannya, menunya ditingkatkan ya. Tapi ibadahnya tambah molor. Nah, taraweh banyak ditunda. Nah, taraweh hanya di awal-awal, di pertengahan hilang ya. Nah, ini yang kedua yaitu shaumul khusus ya. Shaumul khusus ini sudah naik kelas ini ya. Kalau tadi mungkin ibtida ya ibaratnya, kemudian shaumul khusus ini yaitu untuk kelas sanawi ya. Apa tingkat sanawi ini? Kafus sam'i wal basar walisan wal yadi warijli wasairil jawarih anil atham. Bahwa shaumul khusus ini yang kelas 2 ini ya, yaitu yang bercirikan kafus sam'i wal basar. Jadi menahan pendengaran kita, menahan pandangan kita, menahan lisan kita, menahan tangan kita, menahan warijli dan kaki kita, wasairu jawali dan seluruh anggota badan yang lainnya. Dari apa? Dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Ya. Jadi kalau kita ingin meningkat dari shaumul umum tadi itu, ya, bukan berarti misalnya shaumul khusus ini terbebas dari jadi hanya menahan kuping, menahan pandangan, menahan lisan, kemudian perutnya tidak ditahan, ya tidak. Ya. Jadi di samping tadi kaful batni wal farji an qada'i syahwat ya, kemudian ditambah ya untuk menahan perut dari menahan lapar dan dahaga, ditambah juga tidak hanya itu ya, ditambah yaitu menahan pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang bisa menimbulkan maksiat ya. Nah, ini untuk kelas ini saja saya kira sudah lumayan langka ya di zaman sekarang ini ya. Kafus sam'i ya, menjaga pendengaran kita. Nah, kebanyakan mungkin kelas-kelas ibtidah saja ya. Jadi untuk yang kelas ini harus bisa menahan pendengaran. Jadi tidak sembarangan hal, sesuatu yang setiap yang berbunyi didengarkan, atau setiap kicauan celotehan orang-orang kita dengarkan. Jadi tidak apalagi mendengarkan yang sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita ya. Kemudian juga menahan mata dari pandangan kita ya, menahan pandangan kita. Nah, kalau untuk kelas ibtidah ini, kalau kita tidak bisa menjaganya pandangan kita, pandangan melihat misalnya istilahnya kalau di Banten itu ngabuburit ya. Nah, ngabuburitnya ngeliatin yang mencrang ya, itu tentu akan turun lagi derajatnya. Tidak naik kelas ya, tidak naik kelas, malah turun lagi.
hanya kaful batni wal farji, turun ke kelas ibtida lagi. Nah, ini jadi kemudian juga lisan juga begitu. Jadi kita jangan sembarangan di bulan puasa ini berceloteh, apalagi menceritakan tentang aib orang, ya. Itu termasuk hal-hal yang maksiat, ya, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang mereka ingin meningkatkan dari kelas ibtida ke kelas menengah ini, ya tentunya harus menahan daripada perkataan-perkataan yang tidak senonoh dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga menahan tangan dari gampang melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu semata-mata. Begitu juga kaki, menahan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat bulan puasa ini saat-saat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai riyadohnya, ya. Riyadoh yang tinggi tentunya, ya. Riyadoh yang tinggi yang sebenarnya bukan suatu, kita memandangnya itu jangan sebagai suatu kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Sebab ternyata hikmah daripada berpuasa itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Kemudian ada berikutnya yaitu shaum khususil khusus, ya. Apa itu? Fasomul qalbi. Ya, fasomul qalbi anil himamid daniyah, ya. Ya, wal afkari dunyawiyah wa kafihi amma siwallah azza wa jal bil kuliyah. Utawi shaumul khusus iku fasomu mengko iku shaumul qalbi puasane ati anil himam saking seja ada niyah kang asor. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang ketiga ini yang kelas tertinggi, kelas aliyah, ya. Ini lebih langka lagi tentunya. Kenapa? Karena mungkin yang melakukannya ini zaman sekarang ini sudah sangat jarang sekali, ya. Sebab shaumul khusus ini tidak hanya tadi menahan lapar, menahan dahaga, ya, tapi juga ya, di samping itu tadi, ya, menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota sekujur tubuh lainnya dari bermaksiat, ditambah juga mengekang hatinya. Ini luar biasa. Jadi sudah permainannya permainan hati. Fasomul qalbi anil himam adaniyah, ya. Jadi menahan keinginan-keinginan yang rendah, ya. Keinginan-keinginan selera rendah, ya. Untuk orang-orang yang ingin taqarrub kepada Allah tentunya, ya. Untuk orang-orang yang taqarrub kepada Allah. Ini merupakan menahan keinginan atau selera-selera rendah. Selera-selera rendah. Ya, apa misalnya? Ingin senang-senang, ya. Jadi kalau di bulan puasa ini ya usahakan jangan kita, kalau kita mau meningkatkan lagi hati kita itu jangan ada terbersit ingin nyantai-nyantai, ingin bertamasya dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan. Apalagi untuk hal-hal keduniawian, ya. Bahkan dikatakan di sini wal afkari dunyawiyah, berpikir tentang keduniawian saja ini sudah menurunkan derajatnya orang yang ingin mencapai derajat shaumul khususil khusus, ya. Jadi terpaksa nanti harus jatuh lagi ke kelas yang menengah tadi kalau tidak bisa menahan daripada berpikir tentang keduniawian, ya, tentang keduniawian. Maksudnya kita itu, ya, kalau kita ingin meningkatkan ke shaumil afkarul shaumil khususil khusus ini,
tentunya keseharian kita itu bukan hanya sekedar anggota badan, tapi hati kita juga jangan sampai lepas dari zikir kepada Allah, intinya gitu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli-ahli thariqah ya tentunya. Ya, kenapa dalam ahli sunnah wal jamaah ini ada kita kenal adalah ahli-ahli thariqah. Mereka yaitu yang membangun kolbi, ya, membangun hati manusia, mengarahkan hati manusia, ya, melalui aurat-aurat, melalui bacaan-bacaan yang bersanadkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikir-zikir yang tertentu. Nah, ini dalam upaya yaitu untuk meningkatkan, kalau di bulan puasa ini sangat tepat sekali untuk untuk meningkatkan ke derajat shaumul khususil khusus, ya, shaumul khususil khusus. Jadi permainannya atau yang harus dipuasai itu, ini ruang lingkup hati, kalbu kita harus selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi memikirkan tentang keduniawian. Ya, walaupun kehidupannya misalnya berbaur dengan masyarakat, tapi hatinya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Allah. Ya. Jadi tidak aneh lagi kalau di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu sekedar mengingat nama Allah saja, ya, kita itu merupakan ibadah yang luar biasa. Hanya mengingatkan saja, mengingat di hati kita Allah. Nah, apalagi kalau dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah ini ada marhabaan itu, ya, marhabaan itu, nah, di situ itu Allah Yahu. Nah, itu orang-orang sebelah kan memperbincangkan apa artinya hu itu, ya. Nah, itu maksudnya dalam ayat sendiri, dalam ayat Al-Quran sendiri ada kan, Qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad, Qul hu. Nah, hu itu kemana? Hu itu adalah Allahu ahad. Jadi ketika kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah mengatakan Qul huwallah, ya, sepengetahuan saya mereka itu adalah sedang menyebut Allahu ahad, ya, Allahu ahad. Jadi kalau mana dalilnya, yaitu Qul huwallahu ahad, sehingga hu-nya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat siapa-siapa, tapi mengingat Allahu ahad, Allah yang maha tunggal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat beribadah puasa. Semoga kita bisa meningkatkan kelas kita, ya. Masa kita dari tahun ke tahun, usia kita sudah tambah sepuh, tapi kita tidak bisa meningkatkan dari kelas ibtida ke kelas sanawi, ya. Terus berguril di bawah terus, ya. Nah, kita bersama-sama mengingatkan, ya, mari kita tingkatkan puasa demi puasa kita. Semoga kita bertemu juga pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.